Kehidupan awal dan perjuangan Bu Risma di Jakarta. Bu Risma dan suaminya, Pak Darto, memulai kehidupan di Jakarta dengan penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik. Namun, realitas yang mereka hadapi jauh lebih keras dari bayangan mereka sebelumnya. Setelah pindah dari kampung halaman, mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil yang sangat sederhana. Kondisi ini membuat Bu Risma dan Pak Darto harus segera mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pak Darto yang hanya mengandalkan pekerjaan serabutan sebagai buruh bangunan seringkali harus bekerja keras dari pagi hingga malam. Sayangnya, pekerjaan itu tidak selalu ada, terutama saat musim hujan. Ketika tidak ada pekerjaan, penghasilan mereka otomatis terhenti, dan saat-saat itu menjadi masa-masa sulit bagi keluarga mereka. Dalam kondisi ini, Bu Risma memutuskan untuk ikut mencari nafkah. Meskipun tidak memiliki keahlian khusus, Bu Risma tidak kehabisan akal. Ia melihat banyak pedagang kecil di sekitar tempat tinggalnya dan memutuskan untuk mencoba berdagang makanan ringan. Awalnya, ia mencoba berjualan nasi uduk dari rumah, tetapi keuntungan yang didapat terlalu kecil untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Setelah mencari ide lain, Bu Risma memutuskan untuk mencoba berjualan gorengan. Memulai usaha dengan modal terbatas. Dengan modal yang sangat terbatas, Bu Risma memulai usaha gorengannya. Ia hanya memiliki gerobak sederhana yang dipinjam dari tetangga, dan ia mengandalkan bahan baku murah, seperti tempe, tahu, singkong, dan pisang. Setiap pagi, Bu Risma bangun sebelum subuh untuk mempersiapkan dagangannya. Ia berjalan kaki ke pasar untuk membeli bahan-bahan dengan harga paling murah, dan memanfaatkan setiap rupiah yang dimilikinya dengan sangat hati-hati. Pagi itu menjadi ritual sehari-hari bagi Bu Risma. Ia akan mengolah tempe dan tahu dengan tangan sendiri, mencampur bumbu sederhana yang ia buat dari bahan-bahan alami, serta meracik adonan tepung yang pas agar gorengannya tetap renyah dan gurih. Meskipun sederhana, Bu Risma sangat peduli dengan kualitas gorengannya. Ia ingin setiap pembeli merasa puas dan kembali membeli gorengannya. Namun, menjalankan usaha di pinggir jalan ternyata tidak mudah. Bu Risma harus menghadapi berbagai tantangan. Dari cuaca yang tidak menentu, persaingan dengan pedagang lain, hingga masalah perizinan dari petugas setempat yang seringkali menertibkan pedagang kaki lima. Meski begitu, ia tidak pernah menyerah dan terus berjualan setiap hari demi kebutuhan keluarganya. Pengorbanan untuk pendidikan anak-anaknya. Di tengah kerasnya kehidupan di Jakarta, Bu Risma tidak pernah lupa pada impiannya. Ia ingin melihat kedua anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Baginya, pendidikan adalah kunci untuk kehidupan yang lebih baik dan cara terbaik untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang mereka alami. Karena itulah, Bu Risma rela berkorban agar anak-anaknya bisa terus sekolah, meskipun itu berarti ia harus bekerja lebih keras. Seringkali, ketika pendapatan harian dari jualan gorengan hanya cukup untuk makan, Bu Risma lebih memilih untuk makan sedikit dan menyimpan sebagian uangnya demi biaya sekolah anak-anaknya. Bu Risma pernah bercerita bahwa dalam situasi sulit, ia bahkan mengurangi porsi makanannya sendiri agar anak-anaknya tetap bisa makan dengan baik. Baginya, kesejahteraan anak-anaknya adalah prioritas utama dan ia tidak keberatan menahan lapar atau merasa lelah demi masa depan mereka. Bu Risma juga selalu memberikan dorongan dan semangat kepada kedua anaknya. Setiap malam setelah kembali dari berjualan, ia selalu memastikan bahwa anak-anaknya belajar dan menyelesaikan tugas sekolah. Ia sering mengingatkan mereka tentang betapa sulitnya hidup tanpa pendidikan, dan ia berharap agar mereka terus belajar dengan tekun untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi. Anak-anaknya pun tumbuh dengan penuh rasa hormat terhadap ibu mereka, dan mereka berusaha sebaik mungkin untuk berprestasi di sekolah. Perjuangan yang terbayarkan. Anak pertama berhasil mendapatkan beasiswa. Ketika anak sulung Bu Risma, Andi, lulus SMA dengan nilai yang baik, Bu Risma merasa sangat bangga. Namun saat itu ia juga merasa khawatir, karena biaya kuliah yang tinggi membuatnya bertanya-tanya apakah ia mampu membiayai pendidikan anaknya. Melihat semangat Andi yang tinggi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, Bu Risma mendorongnya untuk mencoba mendaftar beasiswa. Andi, yang paham betapa berat perjuangan ibunya, berusaha keras untuk memenuhi syarat beasiswa. Ia mengikuti berbagai ujian dan akhirnya berhasil mendapatkan beasiswa untuk kuliah di universitas negeri.
Ketika kabar ini datang, Bu Risma menangis bahagia. Baginya, ini adalah pencapaian besar yang menjadi buah dari semua kerja keras dan pengorbanannya selama bertahun-tahun. Selama masa kuliah, Andi tidak hanya belajar dengan tekun, tetapi juga bekerja paruh waktu untuk membantu meringankan beban ibunya. Ia seringkali pulang larut malam setelah bekerja, tetapi Andi tidak pernah mengeluh karena ia tahu betapa berat perjuangan ibunya selama ini. Berkat bantuan dari beasiswa dan penghasilan paruh waktu, Andi berhasil menyelesaikan kuliahnya dalam waktu yang tepat. Setelah lulus, ia mendapat pekerjaan tetap di perusahaan swasta dengan gaji yang cukup untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Perubahan hidup yang membuahkan kebahagiaan. Kini, setelah bertahun-tahun bekerja keras, Bu Risma bisa menikmati hasil jerih payahnya. Anak sulungnya, Andi, sudah memiliki pekerjaan tetap dan mulai membantu keluarganya secara finansial. Dengan dukungan dari Andi, kini Bu Risma juga bisa fokus pada pendidikan anak keduanya, Nisa, yang sedang menempuh pendidikan di bangku SMA. Andi bertekad untuk membantu adiknya mencapai pendidikan yang lebih tinggi, sehingga Bu Risma bisa sedikit lebih tenang dan tidak terlalu terbebani. Meski begitu, Bu Risma masih berjualan gorengan hingga hari ini. Baginya, berjualan gorengan bukan sekadar pekerjaan, tetapi merupakan bentuk perjuangan yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Ia telah menjadikan pekerjaan ini sebagai bagian dari hidupnya dan merasa bangga karena usahanya selama ini telah mengubah kehidupan keluarganya. Bu Risma kini dikenal sebagai sosok inspiratif di lingkungannya. Banyak orang yang terkesan dengan dedikasinya dalam menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya. Bagi tetangganya, Bu Risma adalah bukti bahwa seorang ibu yang sederhana bisa meraih mimpi besar dengan ketekunan dan kasih sayang. Mereka sering datang meminta saran kepadanya, dan Bu Risma selalu dengan ramah memberikan nasihat serta berbagi pengalaman hidupnya. Pesan hidup dari Bu Risma. Kisah Bu Risma mengajarkan kita bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada harapan jika kita mau berjuang. Ia telah membuktikan bahwa meskipun berada dalam kondisi yang serba sulit, ketekunan dan pengorbanan seorang ibu mampu mengubah nasib keluarga. Bu Risma tidak hanya berjuang demi kesejahteraan fisik, tetapi juga demi masa depan anak-anaknya yang lebih cerah. Melalui kisahnya, Bu Risma menginspirasi banyak orang untuk tidak pernah menyerah, betapapun sulitnya hidup yang mereka jalani. Ia mengajarkan bahwa perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang adalah fondasi penting dalam mencapai impian dan membangun kehidupan yang lebih baik. Kini, setiap kali melihat anak-anaknya tumbuh dan berhasil, Bu Risma merasa semua perjuangan dan pengorbanannya terbayar dengan kebahagiaan yang tak ternilai. Pesan moral dari kisah Bu Risma adalah bahwa ketekunan, kerja keras, dan pengorbanan tanpa pamrih dapat mengubah kehidupan. Meski berasal dari kondisi sederhana, Bu Risma membuktikan bahwa kasih sayang seorang ibu dan tekad yang kuat mampu membawa keluarganya keluar dari kemiskinan. Tidak ada impian yang terlalu besar jika diiringi dengan usaha yang tulus dan pantang menyerah. Dan pendidikan adalah salah satu kunci untuk mengatasi kesulitan hidup serta membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik.